Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil la nabiyya ba'dah. Para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai teknologi Ramadan atau kita lebih mengenal sebagai ilmu falak atau kita orang awam mengenalnya sebagai ilmu astronomi. Nah, sebenarnya di dalam dunia Islam, ilmu astronomi ini sudah begitu melekat yang luar biasa. Ini saja mungkin kita sekarang ini hanya mempergunakan atau mendengarnya dalam mungkin pembahasan yang sedikit sekali, terutama mungkin dalam beberapa hal-hal saja. Di antaranya adalah mungkin dalam penentuan awal bulan Ramadan maupun penentuan awal mula Idul Fitri maupun awal mula Idul Adha. Nah, kaum muslimin rahimatullah, para penikmat kurma yang dirahmati oleh Allah, tentu kita ketahui bahwasanya ilmu astronomi atau yang kita lebih kenal sebagai ilmu falak ini sejatinya merupakan suatu ilmu yang begitu luar biasa berkembang di masa-masa kekhilafahan ataupun masa-masa kejayaan kaum muslimin itu sendiri. Nah, bermula dari itulah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya ilmu di dalam astronomi ini merupakan suatu ilmu yang tidak asing. Merupakan ilmu yang berkembang begitu luar biasa di dalam masa-masa kejayaan Islam. Nah, bagaimana ilmu ini bisa berkembang begitu luar biasa dan apa yang melatar belakangnya mungkin kita akan bahas sedikit pada hari ini. Pada masa awalnya memang ilmu astronomi ini hanya berkutat di permasalahan di penentuan awal bulan Ramadan saja. Kemudian setelah bergulir beberapa masa selanjutnya, kaum muslimin mulai banyak menggali ilmu astronomi ini dari beberapa peninggalan ilmuwan-ilmuwan dari wilayah Yunani atau Mesir dan juga dari ilmuwan-ilmuwan dari wilayah India. Nah, dari situ banyak dari ilmuwan muslim yang kemudian mengembangkan ilmu astronomi ini untuk kepentingan dakwah Islam. Nah, di antaranya adalah bagaimana salah satu penemu atau tokoh yang begitu luar biasa juga dikenal di dunia saat ini dan bahkan namanya juga sampai saat ini masih dikenal oleh dunia, yaitu adalah ilmu seorang tokoh yang bernama Ibnu Al-Haythami. Nah, beliau ini adalah salah satu tokoh muslim yang terkenal dan juga merupakan seorang yang pencetus ataupun pencipta dari beberapa ilmu ataupun beberapa teknologi untuk kepentingan astronomi ini sendiri. Salah satunya adalah teleskop untuk memang menentukan ataupun melihat titik dari suatu bintang-bintang yang ada di langit. Nah, terlepas daripada itu, banyak sekali ilmuwan yang memang muncul pada masa kejayaan Islam, yaitu pada masa kekhilafahan, di mana mereka menentukan atau menamai beberapa bintang dengan nama-nama mereka. Sampai sekarang ini pun masih dipergunakan di beberapa ilmu-ilmu atau buku-buku di astronomi yang ada sekarang ini. Nah, latar belakangan dari perkembangan ilmu astronomi tidak lepas daripada memang dakwah Islam, di mana memang tujuan utamanya pada waktu itu adalah untuk bagaimana kaum muslimin bisa mendakwahkan Islam untuk yang lebih mudah ke berbagai wilayah. Karena kenapa? Pada waktu itu kaum muslimin menghadapi suatu rintangan, yaitu salah satu musuh mereka pada waktu itu adalah kaum Romawi yang memang terkenal sangat luar biasa juga dalam ilmu astronomi, terutama dalam kebutuhan peperangan di wilayah perairan. Nah, di wilayah perairan inilah dibutuhkan sekali yang namanya ilmu astronomi untuk menentukan titik wilayah yang mau dituju maupun untuk menentukan suatu arah mata angin ataupun tujuan dari arah kapal itu sendiri. Nah, dengan semakin berkembangnya ilmu astronomi, dengan semakin dipelajarinya pada waktu itu ilmu teknologi astronomi, maka kaum muslimin mampu memanage, mampu menghitung keperluan peperangan, keperluan kapal, kemudian bisa sampai pada titik koordinat yang lebih cepat daripada yang diharapkan. Nah, dari situlah kemudian kemudahan-kemudahan dalam dakwah itu dapat tercapai. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu astronomi ini mungkin pada sekarang ini agak asing bagi kita atau mungkin agak sedikit mundur daripada pada masa-masa kejayaan kaum muslimin di era kekhilafahan. Kenapa? Karena pada masa ini kita hanya mengenal mungkin dalam permasalahan Ramadan saja, penentuan awal Ramadan saja ataupun penentuan awal mula Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu harus punya semangat yang luar biasa, punya semangat untuk mempelajari ilmu astronomi ini. Karena kenapa? Dari sinilah kemudian para ulama, para pejuang itu memfasilitasi dakwah, kemudian mempergunakan ilmu yang ada untuk memang kemudahan dalam dakwah.
Terlepas daripada itu, bagaimana era kejayaan kaum muslimin pada waktu itu, yaitu pada masa era kekhilafahan, memfasilitasi beberapa ilmuwan, memfasilitasi beberapa ulama untuk memang semakin mempermudah dalam mempelajari ilmu astronomi. Nah, oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai generasi yang sekarang ini tentu bisa mempelajari, tentu harus bisa mengikuti bagaimana contoh-contoh yang begitu luar biasa, bagaimana ternyata dengan semangat dakwah, dengan kemudian aturan-aturan Al-Quran dan Sunnah itu memotivasi kaum muslimin untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengembangkan berbagai ilmu teknologi, salah satunya adalah di bidang astronomi ini, kemudian dipergunakan untuk memang kembali kepada bagaimana dakwah itu bisa disampaikan atau bisa disampaikan kepada orang-orang yang lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu, para hadirin penikmat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian dari ulun. Salah hilaf, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.